Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Kali ini saya ditemani Mas Jeffrey Giovanni dan Gus Ulil. Ini pertemuan yang kedua nih ya. Kesempatan bertiga yang kedua. Ya, cuma sekarang ini panggilan Gus agak kurang sedap ini, Mas. Jadi gimana enaknya disebutnya ini? Ya apa-apa, tetap saja. Mas Ulil. Soalnya kan memang istilah Gus tuh kemudian dipertanyakan kan gara-gara ada kasus Gus Miftah itu. Jadi seperti nasabah Alawi juga ya. Dipertanyakan. Nah, kita ini kan mau bicarakan tentang Indonesia ke depan lah ya. Dan saya ingin memulai dari pidato Pak Prabowo di acara Tanwir Muhammadiyah di Kupang, yang Mas Jeffrey ikut hadir dan disebut namanya oleh Pak Prabowo gitu ya. Nah, itu kan banyak hal yang dikatakan oleh Pak Prabowo di pidato itu, misalnya soal ya kalau yang ringan-ringan soal kok banyak menteri dari Muhammadiyah ya. Setelah dihitung-hitung ternyata banyak menteri Muhammadiyah ini. Nggak tahu PBNU sama juga itu. Iri atau enggak itu? Ada yang separuh Muhammadiyah, separuh NU. Oh iya betul. Separuh Muhammadiyah, separuh NU. Terus juga Pak Prabowo kan menyinggung tentang ya situasi sekarang yang penuh ketidakpastian ya, karena kan Eropa seperti ada ancaman perang nuklir, kemudian Timur Tengah yang juga tidak menentu, geopolitik lah gitu. Nah, kalau terjadi perang, mustahil Indonesia tidak terseret gitu, dan itu membutuhkan kepemimpinan politik yang handal dan kepemimpinan ya tentu saja tentara yang kuat gitu. Pak Prabowo ini menarik ini, mengambil contoh Turki Utsmani. Nah, ini kemudian disebut sama para pendukung Hizbut Tahrir itu. Tuh, lihat Pak Prabowo nyebut-nyebut khilafah. Padahal konteksnya adalah Turki Utsmani itu ada gium yang bilang bahwa negara yang kuat itu membutuhkan tentara yang kuat gitu. Yeah. Jadi soal itu terus juga yang tak kalah menarik soal hubungannya dengan Pak Jokowi. Nah, ini yang selalu disebut oleh Pak Prabowo berkali-kali ya, soal Pak Prabowo nyebut soal mikul dhuwur mendem jeru. Jadi bagaimana hubungan dengan Pak Jokowi itu dia dikalahkan berkali-kali tapi harus tetap boleh mengkritik tapi yang beradab lah gitu kira-kira. Dan kemudian hubungannya kan sampai sekarang masih tetap harmonis gitu. Terakhir dinner bareng Jumat kemarin gitu kan. Nah, saya ingin kita berangkat dari situ tuh untuk melihat Indonesia ke depan ini. Kalau saya mulai dari mana dulu nih? Mas JG yang ikut hadir di acara di Kupang. Bagaimana Mas Jeffrey melihat pidato Pak Prabowo itu secara umum? Iya, pertama paling jelas ya, Pak Prabowo itu menyampaikan bahwa tentang dunia hari ini nggak bisa kita pandang sebagai biasa-biasa saja, karena peperangan yang terjadi kayaknya jauh itu di Ukraina misalnya atau di Gaza misalnya, itu nggak akan berimbas ke kita. Sebenarnya sudah berimbas ke kita. Sekarang ini misalnya bahan makanan menjadi lebih mahal dibanding sebelum peperangan. Dan bayangkan kalau peperangan itu berlanjut terus, sekarang sudah lebih dari 3 tahun, dan lebih meluas daripada yang ada dari hari ini. Itu kan pasti akan berimbas ke kita. Kita memang negara non-blok, mungkin saja kita nggak akan ikut dalam peperangan. Tetapi kalau perang modern, sampai misalnya menggunakan peluru antar benua, antar yang jarak jauh seperti itu, kalau nyasar ke kita bagaimana? Gitu. Jadi bahwa kita harus mawas diri dengan situasi hari ini itu disampaikan oleh Pak Prabowo. Karena itulah kemudian Pak Prabowo menekankan betapa pentingnya persatuan betul. Di negara kita hari ini gitu. Jadi di situ juga Pak Prabowo menyampaikan bahwa mengapa kita harus saling meniadakan, saling mengecilkan, padahal kita butuh persatuan ini gitu. Dan beliau juga menyampaikan tidak ada yang sempurna. Semua pemimpin kita juga punya kelemahan, ada juga kelebihan. Begitupun juga dia juga mengakui, Pak Prabowo juga mengakui bahwa saya pun katanya juga punya kelemahan-kelemahan juga begitu. Nah, karena itulah kemudian dia mengajak di momen itu agar
kita bersatu Hmm. dan persatuan itu menjadi jauh lebih penting dari segalanya gitu. Karena tantangan Indonesia ke depan ini memerlukan kebersamaan, saling percaya di antara satu dengan yang lain dan meminimalisir perbedaan gitu. Bahwa kita menjalankan negara kita dengan cara demokrasi, demokrasi itu udah kita terima kok dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat pilkada kita yang lalu misalnya berjalan dengan baik. Kalau dikatakan ada campur tangan pemerintah, parcok dan lain-lain. Tapi kenapa kalau di tempat yang kemudian dimenangkan oleh istilahnya si penuduh ini bahwa ada keterlibatan parcok, kenapa di tempat-tempat yang menang dia nggak mempermasalahkan gitu? Padahal penyelenggaranya sama. Padahal penyelenggaranya sama. Jadi kadang-kadang memang sedih juga kalau teman-teman kita ini nggak malu untuk selalu menjelek-jelekan polisi, menjelek-jelekan aparatur. Di saat yang sama konfirmasi bahwa pilkada itu ada yang mereka menangi, itu kan juga fakta. Dan pilkada-pilkada yang mereka menangi ini kan juga di negara Republik Indonesia yang di situ aparaturnya namanya Polri juga. ASN-nya juga ASN namanya gitu. Mengapa di situ dia bisa menang? Ya, contoh paling dekat misalnya di Jakarta, dari perhitungan terakhir dimenangkan oleh Pramono Rano. Nah, kenapa itu kemudian nggak dianggap sebagai sebagai sesuatu yang bahwa memang sebenarnya semua berjalan dengan baik. Kalau memang satu kandidat bisa menang, ya menang. Kalau kejadian di Banten itu misalnya Andra Soni bisa memenangkan pemilihan dengan mengagetkan, ya kita bisa lihat banyak sekali contoh-contoh di beberapa daerah si incumbent dikalahkan oleh si penantang. Jadi biasa aja, karena orang kerja keras menuju pemilu, Andra Soninya kerja keras menuju pemilu dan memenangkan kompetisi. Biasa saja. Bahwa kemudian situ ada tudingan money politics. Pertanyaan berikutnya adalah, memangnya ada kandidat yang nggak menggunakan money politics? Gitu. Semua berdosa. Semuanya menggunakan money politics gitu. Cuma tinggal besar dan kecilnya saja. Atau bentuknya saja. Ada yang berupa sembako, ada yang berupa minyak goreng, ada yang berupa kaos barangkali, ada juga yang berupa uang juga gitu. Uangnya juga variasi, ada yang banyak sekali, ada yang sedang-sedang saja. Ya artinya semua melakukannya, semua berjalan dengan baik. Penghitungan suara juga menurut saya berjalan dengan baik juga. Kita lihat quick count itu betul-betul presisi. Dengan angka-angka seperti Jakarta misalnya rata-rata quick count itu 49,45. Ya, kalau sekarang 50,07, ya artinya kan sesuai dan presisi dengan quick count. Bahwa belum bisa diklaim sudah satu putaran, ya karena sekarang ini pihak 01 ingin melanjutkan ini ke MK. Itu aja. Kalau 01 itu prosedur yang sesuai gitu ya. Itu prosedur yang sesuai. Dan kalau timnya Ganjar waktu kalah dari Pak Prabowo dan Gibran 58% waktu itu aja boleh menggugat ke MK. Masa timnya RK nggak boleh menggugat ke MK, sementara Pram dan Rano itu kan hanya 50,07%. Artinya ruang untuk di bawah 50% itu mungkin saja terjadi begitu. Yang 58% aja digugat nggak selesai-selesai. Sampai MK dikalahkan pun kemudian masih maju ke pengadilan TUN gitu. Yang sebenarnya dalam tata cara kompetisi kita, dalam tata cara nggak dikenal itu. Nggak ada gitu. Artinya nggak pernah bisa menerima kekalahan itu. Gitu. Nah kira-kira seperti itulah Gus Hal. Nah sebelum saya ke Gus Ulil ya, kan tadi Mas Jiki menekankan soal persatuan, ini yang menarik nih. Jadi kan tadi kan ketika disinggung soal pilkada yang berjalan dengan baik tapi kan ada juga tuduhan-tuduhan ya ke parcok
itu kan yang diserang Pak Jokowi. Iya. Ya. Padahal Pak Jokowi sudah nggak jadi presiden. Iya. Nah, sementara mereka tidak menyerang Prabowo. Iya. Ya kan? Padahal Parcok itu polisi itu kan di bawah Pak Prabowo. Iya. Jadi sebenarnya ketika mereka menyerang pelaksanaan pilkada gitu ya, itu kan secara implisit sebenarnya mereka menyerang Pak Prabowo. Padahal Iya. mereka juga pengen dekat Pak Prabowo gitu. Iya. Jadi ini kalau dalam bingkai tadi itu soal seruan Pak Prabowo kerukunan dan persatuan itu Mas, itu Pak Prabowo mengadres ke situ nggak? Bahwa ini ngapain sih nyerang Pak Jokowi terus gitu? Kira-kira ada arah ke situ? Kalau mereka ingin, semangat mereka kan ingin memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Saya sih harus katakan itu usaha yang sia-sia lah sampai hari ini. Dan saya yakin sekali, seberapa keras pun mereka berusaha untuk itu, mereka akan gagal. Karena saya paham sekali, komunikasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu adalah komunikasi yang dilandasi oleh saling respect, saling menghormati. Pak Jokowi mengerti dia bukan lagi presiden, Pak Prabowo juga mengerti Pak Jokowi adalah mantan presiden yang membantu dia, dan di antara mereka betul-betul saling respect menurut saya begitu. Kalau kita lihat misalnya saat terjadi pergantian kekuasaan di Partai Golkar, kan banyak sekali pihak-pihak yang ingin mendorong agar Pak Jokowi mengambil alih Golkar. Bayangkan kalau Pak Jokowi mengambil alih Golkar dan jadi ketua umum Golkar misalnya, saya rasa keinginan mereka-mereka itu untuk memisahkan Pak Jokowi dan Prabowo akan terjadi. Karena apa? Karena dengan Pak Jokowi ketua umum Golkar, itu akan semakin mudah untuk mendorong atau menyemangati atau memprovokasi Pak Prabowo bahwa Pak Jokowi mengambil alih Golkar, menjadi ketua umum Golkar untuk menyiapkan tiket buat anaknya 2029. Gitu. Nah itu kan nggak dilakukan oleh Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi menolak itu, Mas Gibran menolak itu, bagaimana mereka mau memaksakan atau memanas-manasi? Gitu. Sementara kita lihat Pak Jokowi memahami betul bahwa dia tidak akan mau untuk mengambil partai atau menjadi ketua umum partai misalnya, karena dia tahu itu justru akan membuat hubungan dia tidak baik dengan Pak Prabowo begitu. Jadi kesannya jadi head to head. Jadi head to head. Ya bayangkan saja, itu kan pernah terjadi ketika Pak Yusuf Kalla 2004 mengambil alih Partai Golkar dari Munas Golkar, mengalahkan Pak Akbar Tanjung. Ya, saat satu hari setelah Pak Yusuf Kalla menjadi ketua umum Golkar, kita lihat kan hubungan mereka sudah tidak baik. Dan terkonfirmasi pada saat pemilu berikutnya, Pak Yusuf Kalla nggak diajak lagi sebagai cawapres. Karena itu kemudian kita ketemu Pak Budiono menjadi cawapresnya Pak SBY begitu. Nah, jadi yang kayak gini-begini aja Pak Jokowi menurut saya memahami bahwa dia nggak akan memberikan amunisi buat pihak-pihak yang ingin memecah belah mereka itu, gitu, dengan cara ya tidak mau dia untuk dipaksakan menjadi ketua umum Partai Golkar atau partai yang lain begitu. Nah dari cara-cara seperti ini kan betul-betul matang sekali antara cara Pak Jokowi memahami sebuah hubungan. Begitu juga Pak Prabowo membuat komunikasi yang juga menurut saya ya sangat menghargai sekali Pak Jokowi. Jadi banyak sekali momen-momen saat dia pidato dan menyampaikan betapa dekatnya hubungan mereka. Diulangi lagi pada saat pidato Pak Prabowo di Tanwir Muhammadiyah itu. Ya saya rasa pesan itu ingin dia sampaikan karena dia tahu ada beberapa sahabat-sahabatnya yang kebetulan hadir menjadi peserta di Tanwir Muhammadiyah itu adalah orang-orang yang dulu mendukung dia, tetapi karena di 2024 dia bersama Pak Jokowi, kemudian justru meninggalkan dia, gitu. Pak Amin Rais ya, ada ya? Ya, saya nggak komentar, pokoknya ada beberapa. Pak Din disebut kan? Ada beberapa sahabat-sahabat Pak Prabowo hadir di situ dan saya rasa dia sengaja menceritakan betapa baiknya hubungan dia sama Pak Jokowi agar kemudian mengajak sahabat-sahabatnya itu ayolah sama-sama. Kita butuh persatuan, kita butuh kebersamaan. Betul Pak Jokowi ada kelemahan, tapi siapa yang nggak punya kelemahan?
Kira-kira itu yang dia Ya, sampaikan di momen itu. Nah, kalau Gus Ulil, gimana Gus Ulil melihat pidato Pak Prabowo itu? Misalnya tadi soal konteks geopolitik, terus juga falsafah Jawa yang menurut saya juga mikul dhuwur mendem jero itu kan Iya. itu kan jero banget maknanya, itu dalam banget maknanya. Gimana Gus Ulil membacanya? Ya, pidato Pak Prabowo kemarin di Kupang itu masih masih melanjutkan lah semangat yang dikemukakan Pak Prabowo dalam banyak pidatonya sebelumnya kan, di sejumlah pertemuan di PAN, di Nasdem, dan juga waktu ceramah di waktu pelantikan ya. Juga Nadanya di Gerindra. Nadanya saya kira adalah yang kan banyak tema yang disinggung oleh Pak Prabowo, tapi ada tema besar yang selalu dia ulang-ulang, yaitu kesatuan itu. Persatuan semua elemen bangsa ini untuk mendukung visi besar, mimpi besar yang dia perjuangkan itu. Dan saya kira di sini ini penting sekali. Saya bertemu Mas Jeffrey dengan beberapa kalangan. Kemarin saya mendatangi satu muktamar, namanya Muktamar Pengetahuan, yang diadakan oleh pengurus wilayah NU Jawa Tengah. Muktamar Pengetahuan. Iya, Muktamar Pengetahuan. Menarik. Jadi yang ikut adalah para saintis-saintis NU dari Okay. berbagai bidang latar belakang pengetahuan. Mereka mengadakan muktamarnya di UNS Solo. Nah, saya bertemu dengan beberapa rektor ya, kemudian juga ahli pertanian. Mereka banyak itu yang bercerita tentang keseriusan pemerintah Pak Prabowo mengajak semua kalangan untuk mendukung mimpi besar, yaitu swasembada pangan atau food security ya. Ketahanan pangan. Kalau di mata orang NU, Mas Sahal, ketahanan pangan itu artinya tahan lapar. Tahan orang makan. Kita sudah biasa dengan ketahanan pangan. Jadi saya melihat ada visi besar di sini, dan visi besar ini memang tidak bisa kalau nggak didukung oleh semua kalangan. Nah, ini bagi saya penting pesan ini. Ini disampaikan juga kemarin di Tanwir Muhammadiyah, dan kemudian dikaitkan dengan isu tentang tantangan geopolitik global saat ini ya. Memang ya kita ini hidup di dalam era yang sangat mencemaskan ya, terutama kalau terjadi perang di di Cina Taiwan. Karena kan Cina ini sudah ngebet sekali kepingin mencaplok Taiwan dalam waktu dekat ya. Bahkan di Timur Tengah baru-baru ini ada di Syria misalnya kan jatuhnya tiba-tiba gitu kan. Bashar Assad itu luar biasa. Jadi memang kita hidup dalam era yang serba tidak menentu secara militer ya, secara keamanan ya. Dan beruntung sekali kita sekarang dipimpin oleh presiden yang punya concern dan passion besar untuk masalah geopolitik dan keamanan itu. Jadi ya saya rasa sudah pas lah Pak Prabowo jadi presiden sekarang ini. Ya mohon maaf kepada teman-teman yang tidak setuju ya. Tapi bagi saya Pak Prabowo adalah sosok yang pas memimpin negara kita dalam situasi ketidakmenentuan seperti sekarang ini. Dan saya nyambung dengan kata-kata mutiara dalam bahasa Jawa itu ya. Tamsil itu mikul dhuwur mendem jero, menjunjung tinggi dan menanam dalam-dalam. Ini kan filosofi politik sebetulnya dari Mataram sebetulnya ya. Filosofi ini menurut saya filosofi yang dulu juga dipakai oleh Pak Harto, ya kan, oleh Pak Harto, dan sekarang dipakai lagi oleh Pak Prabowo. Nah sebetulnya kan visinya kan begini, Pak Prabowo ini ingin agar sejarah Indonesia ini itu dilihat secara kontinu gitu loh ya. Karena sekarang ini kan ada beberapa orang yang melihat bahwa sejarah kepresidenan ini tidak saling sambung menyambung. Patahan, selalu dilihat sebagai patahan gitu. Padahal sebetulnya masing-masing presiden itu punya kontribusi masing-masing yang penting.
Pak Karno punya kontribusi penting, Pak Harto dengan segala masalahnya yang sudah kita ketahui semua punya kontribusi penting. Gus Dur punya Habibie punya kontribusi penting, Gus Dur, Mega, SBY, kemudian Pak Jokowi sampai ke Prabowo. Nah, bagi saya melihat politik sebagai kontinuitas seperti ini, itu penting banget itu. Karena di era sekarang, tadi disinggung oleh Mas Jeffrey itu, ada upaya untuk memotong-motong, memenggal-menggal sejarah kepresidenan dan kepemimpinan yang kontinu ini kan. Ada upaya membentur-benturkan antara Pak Jokowi dengan Prabowo misalnya, melalui anaknya Mas Gibran. Sampai sekarang masih muncul terus usaha-usaha itu kan. Bagi saya ini tidak kondusif memang. Jadi saya suka sekali. Saya menganut pandangan ini sudah lama Mas Jeffrey. Jadi kontinuitas presiden ini dengan kontribusinya masing-masing itu penting ditekankan kepada publik. Jangan sampai menihilkan masing-masing presiden dengan mengatakan ini itu. Tentu saja masing-masing presiden punya tantangannya sendiri-sendiri. Gus Dur punya tantangannya sendiri, Bu Mega, Habibie, Pak Jokowi, SBY. Nah, Pak Prabowo juga punya tantangannya sendiri kan. Nah, kalau kita mengatakan misalnya, oh presiden ini ada kekurangannya atau presiden ini lebih baik dan seterusnya, tentu saja. Tapi dengan segala kelebihan dan kekurangannya, menurut saya masing-masing presiden itu punya sumbangan besar. Nah, bagi saya aspek penting Pak Jokowi dengan Prabowo, bagi saya ya, ini kan menarik ya. Pak Jokowi kemarin itu kan concern dan perhatian besarnya itu kan membangun infrastruktur. Memang harus kita akui aspek manusia kurang. Nah, sekarang Pak Prabowo melanjutkan itu. Pak Prabowo sekarang mau bangun manusia. Melalui isu gizi, makan, kesehatan, cek kesehatan secara gratis setahun sekali, perumahan. Bagi saya ini ya, ini penting banget melengkapi kan. Tetapi Pak Prabowo kan tidak bisa membawa program yang human centered ini ya, berpusat pada manusia ini kalau belum ada Pak Jokowi sebelumnya. Kalau Pak Jokowi belum bangun jalan, pelabuhan, bandara, jembatan, kan tidak bisa Pak Prabowo membangun ini. Jadi bagi saya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini saling mengandaikan. Dan kalau mereka ini kok terus bareng-bareng terus, makin banyak mereka sering makan bareng, saya kira makin baik. Jadi kalau mereka makan bareng kan simbolik ya bahwa mereka masih tetap berhubungan baik ya. Walaupun ada orang berusaha untuk membentur-benturkan. Nah, itu kan bagus ya. Jadi ada kelanjutan dari infrastruktur ke manusia. Dan sekarang memang kan anggaran infrastruktur dikurangi banyak ya. Mau digenjot untuk membangun manusia. Nah, dulunya kita tahu bahwa program makan siang ini kan dinyai-nyai ini, diece-ece dibully lah ya. Seakan-akan itu program gampang banget ya, gampang cuma ngasih makan gitu ya. Ya bagi orang-orang di Jakarta mungkin makan siang sudah selesai, tapi belum selesai juga loh, even di Jakarta. Bahkan di Jakarta pun itu belum selesai masalah makan siang itu. Apalagi daerah-daerah di sekitar Jakarta. Saya sekarang ini kan sering muter-muter Mas Hal. Ternyata daerah di sekitar Jakarta itu juga yang mengalami ketertinggalan itu ya masih banyak. Sekitar Jakarta itu maksudnya Jabodetabek. Misalnya saya kan di Bekasi ya. Kalau kota Bekasi itu dekat Jakarta, tapi Kabupaten Bekasi luas sekali di pinggirannya itu. Ya kita masih melihat banyak kemiskinan. Masalah makan siang itu yang bergizi itu ya betul-betul penting itu loh. Nah, jadi saya melihat kelanjutan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini logis itu loh. Ya kan? Logis ini dari membangun infrastruktur ke membangun manusia. Sebenarnya kalau dalam dunia ilmiah ya, itu kan hasil temuan satu masa tertentu atau satu saintis
itu dilanjutkan dan dikembangkan oleh saintis berikutnya. Akumulatif, ya? Iya, akumulatif. Iya. Akumulatif sebenarnya itu. Iya, akumulatif. Jadi ini kelanjutannya pengertiannya seperti itu gitu ya. Iya. Dan bagi saya ya mengulangi apa poin yang sudah sering saya sampaikan dalam beberapa pertemuan di sini dengan Mas Sahal. Jadi kemaslahatan di negeri ini itu kan banyak ya. Ada kemaslahatan berupa demokrasi, ada kemaslahatan berupa kebebasan sipil, tetapi ada kemaslahatan yang jauh lebih menyentuh hajat hidup orang banyak, seperti misalnya kesehatan, perumahan. Saya punya anak 2 sekarang, sudah saatnya mikir punya rumah. Nah, bagi saya program rumah ini itu menyentuh betul kebutuhan real generasi Z sekarang kan. Kalau itu terjadi, itu ya big progress itu, huge progress itu. Bagi saya, jadi apa ya? Saya kok melihat Mas Jeffrey, saya melihat kok ada berkah bagi negeri ini ya. Dalam pengertian gini, misalnya dulu sebelum ada fenomena Pak Jokowi, kepala daerah itu kan apa ya, business as usual gitu loh. Jadi kepala daerah itu tidak berbuat apa-apa. Begitu ada Pak Jokowi, tiba-tiba kepala daerah itu memiliki standar lain. Itu. Mereka harus berbuat begini. Ya tidak semua kepala daerah seperti itu, tapi kepala daerah yang kemudian terdorong untuk melakukan sesuatu bagi daerahnya itu makin banyak. Ketika Pak Jokowi jadi presiden, kemudian juga ada perubahan mindset kan, membangun itu. Nah sekarang diteruskan oleh Pak Prabowo. Jadi bagi saya adalah perkembangan yang bagi saya itu bagus ya. Ya meskipun ada setback di berbagai sektor ya. Kelas menengah turun, tapi kan ada konteksnya sendiri, misalnya karena COVID ya, dan juga karena ya tadi itu akibat perang Ukraine global, perang Rusia Ukraine itu menimbulkan supply chain jadi terganggu, kemudian kenaikan bahan-bahan pokok dan itu menimbulkan inflasi, kemampuan daya beli turun. Ya, walaupun saya bukan ekonom, ngerti lah soal kayak gini. Setidaknya bahasanya sudah seperti Dedek Basri lah. Tapi Gus Ulil, yang soal kesinambungan itu ya, sebagai lawan dari patahan itu menarik sebagai cara melihat kelanjutan presiden-presiden atau pemimpin-pemimpin kita sampai sekarang ya. Tapi kan selalu muncul narasi mengenai patahan. Dan itu kan selalu sering kaitannya dengan politik lah ya. Misalnya dulu ketika Orde Lama kan ada istilah Orde Baru. Orde Baru itu kan patah. Orde Lama seakan-akan patah. Gitu ya. Terus kemudian Orde Reformasi. Patah itu lagi. Juga Orde Baru seakan-akan patah. Gitu. Jadi tapi kan itu perspektif politik yang memang konteksnya terjadi game power game lah ya, terjadi pertarungan kekuasaan gitu. Tapi kalau dari perspektif yang lebih bijak kan ini kelanjutan. Nah, itu gimana membalance antara soal politik dengan soal pandangan jangka panjang lah gitu. Saya teringat soal ini juga Gus Ulil. Ini yang terjadi juga pada zaman ini karena saya bicara dengan ketua PBNU jadi merujuknya itu ke sejarah Sunni. Sejarah Sunni. Ya, dulu kan juga terjadi patahan itu kan antara Muawiyah ya, Umayyah ya dengan Abbasiyah. Enggak yang ada generasi ada Tarbi itu loh. Kan itu juga mikul dhuwur mendem jero gitu. Jadi yang sebelumnya itu saling berantem terus kemudian udahlah kita lupakan saja. Ya, kita lupakan saja yang jelek, kita menyongsong yang bagus gitu. Bisa dijelaskan nggak? Ya, jadi memang kalau dalam pandangan Muslim Sunni ya, dalam pandangan Muslim Sunni, ya Sunni di sini ada NU, ada Muhammadiyah, sebenarnya sama itu pandangannya, yaitu bahwa memandang politik itu tidak bisa dengan membentur-benturkan begitu. Jadi ulama Sunni itu punya pengalaman traumatik ya dulu ya dengan pertengkaran dan polarisasi sosial politik yang terjadi karena problem pilpres. Kalau sekarang ya bahasa sekarang itu kira-kira pilpres lah. Betul. Ya, jadi ada problem pilpres dulu itu setelah Nabi wafat kan orang bertengkar soal siapa yang akan mengganti Kanjeng Nabi. Lalu terjadi polarisasi politik yang luar biasa mendalam
Sehingga masyarakat kecil itu mengalami kehidupan yang kacau balau. Nah, trauma ulama Sunni adalah dalam hal ini. Jadi kehidupan orang-orang kecil itu terganggu karena pertengkaran politik ini. Persis seperti yang kita alami sekarang sebetulnya. Kita sekarang kan juga pada derajat tertentu kita mengalami polarisasi yang luar biasa. Nah, yang jadi korban kan orang-orang kecil. Ya. Nah, karena itu para ulama Sunni itu, atau sebenarnya insting ulama pada umumnya, itu mereka nggak suka kayak gini. Sudahlah kalau yang soal polarisasi ini kita lupakan saja. Ya, semua orang ada kekurangannya, ada kelebihannya. Tidak usah membongkar-bongkar kesalahan masa lalu. Karena kalau dibongkar ya akan terus ada. Dan biasanya akan membuat gerak kita ke depan terganggu. Sudah. Makanya kemudian dalam political wisdom atau kebijakan politik Sunni itu adalah semua sahabat itu baik. Ya ada pertengkaran di antara sahabat Nabi, ada yang pro ini, pro itu. Ya sudahlah, itu hak mereka berdebat. Tapi kita semua menganggap mereka ini baik dengan pilihannya masing-masing. Nah, kira-kira kalau kita terapkan dalam konteks sekarang ya sudahlah. Ada yang pada saat Pilpres ada yang pro Pak Jokowi, ada yang pro Prabowo, ada yang pro Kim, ada yang pro lawannya. Ya sudah, karena namanya pemilu, kita berbeda-beda. Tapi sudah selesai, mari kita bersatu kembali sebagai bangsa. Nah, tema persatuan itu yang selalu ditekankan Pak Prabowo, dan saya setuju banget itu. Saya setuju banget. Ya, saya setuju banget. Memang tema persatuan ini, Mas Sahal, memang rasanya agak kurang pas di telinga teman-teman yang fokus perhatiannya terlalu melulu kepada isu demokrasi dan kebebasan sipil memang. Ya, itu sudah pasti. Ya tapi nggak apa-apa. Mereka punya catatan yang kritis mengenai soal ini. Tapi kalau bagi saya ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada demokrasi, yaitu politik kesejahteraan. Ini masyarakat kita gimana kalau pada akhirnya kan kita harus memikirkan orang-orang kecil ini, pendidikannya, kesehatannya, rumahnya, makannya. Dan itu Pak Prabowo di situ sekarang. Dan nampaknya Pak Prabowo betul-betulan kayak fixated itu ya. Terfiksasi di situ. Ya. Dan itu kan juga dalam pidato pelantikan kan Pak Prabowo bilang bahwa concern utama dia itu membuat wong cilik iso guyu. Ya, iso guyu gitu. Iya, bisa senyum. Iya, bisa senyum gitu. Jadi, kalau dulu kan smiling general. Sekarang smiling people. Mas Diki gimana tanggapannya? Ya, saya justru lihat bahwa pembelahan kita itu kan sebenarnya pada diawali sebenarnya sebelumnya menurut saya nggak terasa lah di bawah itu. Kalaupun ada pembelahan itu di level elit lah sebenarnya. Nah, mulai terjadi pembelahan itu dari level elit sampai tingkat bawah itu sejak pemilu 2014. Ketika head to head antara Pak Jokowi dan Prabowo itulah mulai awal pembelahan terjadi gitu. Di 5 tahun itu praktis ya, dari 2014 ke 2019 itu terasa itu di bawah. Dan itu sampai di hubungan personal juga, Mas? Di hubungan personal, grup-grup WhatsApp yang bisa tiba-tiba pecah. Itu terjadi tuh 5 tahun itu. Dan masih terjadi pada 2019. Untungnya saat itu keadaan itu disadari oleh Pak Jokowi dan oleh Pak Prabowo bersamaan. Pak Jokowi kemudian mendatangi Pak Prabowo, mengajak bersama-sama menjadi bagian dari kabinetnya Pak Jokowi. Dan kemudian tentu saya tahu sekali waktu itu banyak orang di sekitar Pak Jokowi mewanti-wanti Pak Jokowi kalau mintanya Menteri Pertahanan jangan, kira-kira begitu. Begitu juga di lingkungannya Pak Prabowo juga saya dengar dari orang-orang dekatnya, wah harga diri Pak, buat apa bantu-bantu dia gitu. Tapi kan tidak, mereka kemudian memutuskan bahwa mereka bersama-sama dan mereka sama-sama tidak mencurigai niat baik itu. Gitu. Bersatulah mereka ketika 2019 itu. Padahal sebelumnya 5 tahun itu suasana kita tuh betul-betul terbelah dari lapis bawah sampai elit waktu itu. Nah, sejak mereka bersatu itu, kita kemudian ya dilala itu, kemudian menghadapi wabah COVID kan. Nah, bayangkan kalau kita nggak bersatu waktu itu.
Kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo nggak bersatu ketika itu, bagaimana mungkin bisa survive Pak Jokowi hanya dengan kekuatan 54% melewati wabah dunia yang begitu berat gitu. Untungnya kan udah nggak 54% lagi karena Pak Prabowo udah menjadi bagian daripada Pak Jokowi saat itu. Kita bisa melewati wabah Covid dengan baik dan mungkin salah satu negara yang juga dianggap berhasil melewati wabah Covid dengan baik, Indonesia. Dan pertumbuhan ekonomi kita nggak buruk-buruk sekali. Dan kemudian puncak dari itu semua adalah pada pemilu 2024. Penyatuan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu tersimbolisasi pada pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Gitu. Memang kemudian banyak pihak yang nggak bisa terima itu karena dianggap cacat konstitusi lah dan lain-lain. Tetapi orang-orang ini lupa bahwa justru itulah pengikat selamanya. Kita nggak akan lagi mengalami pembelahan dari level bawah sampai level elit. Kalaupun tinggal tersisa sekarang, hanya di level elit dan sedikit sekali. Kan kalau kita mau jujur sekarang, yang masih nyinyir itu kan sedikit sekali usaha. Bisa dibilang kalau representasi elit itu adalah partai politik, tinggal satu partai saja. Yang itu pun tidak utuh satu partai itu 100%. Pengurusnya atau kadernya atau pemimpinnya yang tidak bersama. Sepanjang yang saya tahu, sebagian dari kepengurusan di PDI Perjuangan menurut saya, pandangan saya, opini saya hari ini, tidak semuanya antipati kepada kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ada juga yang cukup toleran dan bisa menerima ini sebagai fakta bahwa justru Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah penuntasan dan ya mungkin pentahbisan pembelahan yang pernah terjadi sudah nggak ada lagi di negara kita. Hanya pada level elit dan itu kecil sekali. Ya kalau kita persentase ya mungkin 11-12% yang masih kontra terhadap kekuasaan yang ada pada hari ini. Dan itu juga kita bisa lihat kemarahan itu juga atau keriuh rendahan atau kecerewetan itu juga tidak tertuju kepada Pak Prabowo. Masih kepada Mas Gibran dan Pak Jokowi. Kalaupun pilkada kali ini karena mutlak dimenangkan oleh mayoritas, oleh Koalisi Indonesia Maju itu pun kemarahan atau ketidakterimaan itu kan kecil sekali juga. Begitu. Bahkan misalnya Rizik Syihab gitu, itu mendukung Pak Prabowo sambil mewanti-wanti, awas Pak, itu Jokowi dan Fufu Fafa diadili. Gitu. Ya, artinya kecil sekali lah. Yeah. Ya, bisa dibilang ekstrimnya agak ke kiri sekali atau ekstrimnya agak ke kanan sekali, dan itu kecil sekali gitu. Nah, jadi sampai sekarang kalau saya lihat kita optimis menjalani ini ke depan karena kita sudah melewati pembelahan yang paling berbahaya itu. Kita sudah menyatu sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Pak Prabowo kalau mengulangi terus di pidatonya lebih pada mengingatkan sebenarnya kita harus terima rahmat berkat kebersamaan ini. Jangan kita nodai lagi atau kita ulangi lagi kita tidak bersama. Karena kebersamaan ini modalitas penting menjalani hari-hari kita ke depan, gitu. Apalagi dengan tantangan dunia, tantangan global yang bisa saja sewaktu-waktu kemudian pecah perang dunia yang ketiga, gitu. Dan bukan mustahil itu terjadi atau tidak terjadi. Nah kalau itu terjadi, itu kan juga tantangan yang luar biasa besar. Nah kalau kita tidak bersama, tidak bersatu, bagaimana kita bisa survive melewati cobaan yang begitu besar, gitu. Nah, di hal-hal yang lain saya lihat juga Pak Prabowo menyadari, dan ini sesuai juga seperti Mas Ulil sampaikan tadi, setiap masa presiden kita itu ternyata sesuai dengan eranya. Gitu. Jangan-jangan Pak Prabowo ini memang harus menjadi presiden yang ke-8 sesuai julukannya 08, karena memang sewaktu 2014, eranya memang belum perlu dia. Begitu. Eranya masih memerlukan orang seperti Pak Jokowi yang concernnya
yang minatnya lebih kepada infrastruktur, gitu. Dan itu diselesaikan dengan baik oleh Pak Jokowi dalam 10 tahun. Dan di era Pak Prabowo ini, pembangunan manusia dengan memulai memberikan gizi dengan makan siang gratis tadi, makan siang bergizi tadi, itu kan juga bagian investasi jangka panjang juga untuk pembangunan manusia. Gitu. Nah, ini semua harusnya kita lihat bahwa setiap pemimpin kita memiliki kelebihan sekaligus juga kekurangan. Dan mereka datang di momen-momen yang sesuai dengan zamannya. Bung Karno ketika itu kita baru saja menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Kita butuh pemimpin yang punya retorik yang kuat, punya kemampuan untuk menghipnotis dunia misalnya, agar keberadaan kita sebagai negara baru diketahui dunia luar. Jadi artinya Bung Karno datang di era yang tepat, di masa yang tepat, di masa yang dibutuhkan oleh bangsa kita. Pak Harto juga datang di era yang tepat, di era di saat kita nggak boleh lagi cuma memperjuangkan jargon-jargon. Kita harus mulai membumi, kita harus mulai membangun negara kita. Nah, itu dikerjakan dengan maksimal oleh Pak Harto. Dia datang, dia memimpin Indonesia di era yang tepat juga. Kemudian Pak Habibie datang di era yang tepat juga, di mana kita harus merekonstruksi lagi aturan main kita bernegara. Begitu banyak keputusan-keputusan politik ketika itu, paket-paket perubahan politik yang dia lakukan. Misalnya memberikan macam-macam lah. Waktu itu kalau kita ingat ya, di masa dia yang pendek itu banyak hal yang dia lakukan. Ibu Mega kemudian, Gus Dur dulu kemudian, dengan walaupun singkat menurut saya, banyak juga hal yang membuat kita tercerahkan dengan kehadiran Gus Dur. Dengan waktu yang singkat, dia menyampaikan dan membuat kita tidak lagi melihat istana itu sebagai bayangan kita tentang kerajaan. Kita mulai melihat istana itu sebagai sesuatu yang biasa saja, di mana rakyat bisa datang semau-maunya, bisa menghampiri istana itu tanpa harus takut misalnya. Bisa kita sebut desakralisasi istana. Desakralisasi istana. Itu dilakukan dengan cepat oleh Gus Dur. Artinya dia datang dengan waktu yang singkat, tapi dia memang datang di momen yang tepat untuk memberikan kita juga sesuatu yang baik buat bangsa kita. Gus Dur tergantikan kemudian dengan Ibu Megawati. Kita waktu itu di masa transisi, kita butuh pemimpin yang tenang, yang tidak terlalu banyak bicara, dan dipraktekkan oleh Ibu Megawati. Keberanian dia untuk kemudian memutus perusahaan-perusahaan yang kita memang harus jual karena kita membutuhkan pembiayaan buat APBN dan lain ketika itu. Misalnya, ya kalau sampai sekarang orang selalu bilang menjual Telkom atau Indosat itu sebagai skandal. Kalau menurut saya itu sebagai fakta sejarah saja yang harus kita lalui. Kalau dibilang waktu itu misalnya itu merugikan negara, menurut saya tidak. Karena walaupun sahamnya terjual, tapi kan kita masih punya, dan nilai perusahaan itu kan tumbuh terus, menjadi lebih bagus daripada sebelumnya. Gitu. Jadi bukan saya ingin membela Ibu Mega, tapi itu keputusan yang harus dia ambil. Dan kita butuh seorang Ibu Mega yang berani melakukannya ketika itu. Ibu Mega kemudian tergantikan lagi oleh Pak SBY. Kita memasuki era di mana kita perlu stabilitas politik dan ekonomi. Kenapa kita butuh stabilitas politik? Karena waktu itu sedang terjadi booming batu bara, mineral, dan lain-lain. Praktis era Pak SBY itu kita berkelimpahan sebenarnya. Karena itu era di mana booming macam-macam. Era komoditi. Komoditi. Era di mana komoditi kemudian menjadi angin segar lah buat kita. Dan Pak SBY kita tahu, dia menomorsatukan stabilitas. Walaupun ada kekurangannya misalnya, di era dia juga tumbuh kelompok-kelompok intoleran karena kebutuhan dia kepada stabilitas akhirnya sedikit tanda kutip mengabaikan hal-hal yang menyangkut atau kelompok intoleran tadi. Ya, tapi itu kan juga kita nggak bisa bilang Pak
Pak SBY harus sempurna 100%, yaitu kelemahannya. Tapi juga banyak yang diberikan dengan stabilitas yang dia kerjakan selama 10 tahun kepemimpinannya, itu kan juga membawa negara kita tumbuh terus. Membawa negara kita jauh lebih maju dari sebelumnya. Gitu. Pak SBY kemudian meninggalkan, digantikan oleh Pak Jokowi. Sama. Apa yang tidak atau terlupakan di era Pak SBY, yaitu keberanian untuk membangun infrastruktur yang masif, itu dipenuhi oleh Pak Jokowi. Orang kemudian mengkritik Pak Jokowi mengabaikan tentang pembangunan manusia. Kok dilala datang-datang kita ketemu presiden yang hobinya itu, yang hobinya memang tentang hal-hal yang menyangkut pembangunan manusia. Jadi kalau kita belum bisa bersyukur juga bahwa Tuhan begitu sayang sama kita. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Mau apa lagi? Mau apa lagi kita ini? Padahal diajarkan oleh semua agama, pandai-pandailah kita bersyukur. Hadisnya, monggo Gus Oli. Oke, saya kira ini kita juga cukup lama ya membicarakan tentang pidato Pak Prabowo di Tanwir Muhammadiyah. Ini sebagai yang terakhir, gimana Gus Ulil melihat pemerintahan Pak Prabowo sejauh ini ya? Memang terlalu awal untuk dinilai gitu ya. Tapi kan ada beberapa kasus kayak misalnya kayak Gus Miftah tadi itu. Sampai Gus Ulil jadi nggak mau dipanggil Gus itu. Itu sebagai, jadi pandangan Gus Ulil tentang pemerintahan Pak Prabowo selama ini, sesingkat ini gimana? Dan juga Mas Jigi, gimana pandangannya nanti? Gimana Gus Ulil? Ya, saya masih optimis ya. Oke. Saya masih optimis akan banyak perubahan terjadi di negeri ini di era Pak Prabowo. Ya sudah pasti antara mimpi dengan kenyataan itu pasti ada gapnya. Tidak mungkin semua mimpi itu bisa dikejar ya. Tetapi orang yang mimpinya 100 itu minimal ngejar ya paling tidak 60-70 ya. Tapi kalau mimpinya cuma 10 kan lain lagi gitu ya. Jadi bagi saya mimpi sudah pasti besar, ada visi besar. Dan saya suka visinya Pak Prabowo tadi itu, kesejahteraan, kemaslahatan berupa kesejahteraan rakyat dan membangun manusia. Dan isu-isu yang dia kedepankan pada awal-awal pemerintahnya ini memang ya isu-isu yang berkenaan dengan kebutuhan real kita. Terutama soal kesehatan tuh saya senang sekali itu. Cek kesehatan setahun sekali gratis. Itu penting Pak Sahal itu. Karena apa namanya, ya kalau saya di NU ini kan jarang cek kesehatan. Ya, dengan adanya cek kesehatan setiap tahun secara gratis itu kan menyadarkan tentang betapa pentingnya kita merawat kesehatan. Kita sudah punya BPJS. Ini keren loh, kita sudah punya BPJS. Tapi kan BPJS ini selama ini problemnya adalah ya karena orang ini belum sadar tentang hidup sehat, gaya hidup yang sehat, sehingga klaim kesehatan menjadi membengkak kan. Tapi kalau orang diajari tentang pola hidup yang sehat, otomatis kan nanti BPJS makin secara keuangan kan makin baik itu. Dan itu sesuatu yang penting. Lalu pendidikan ya dan perumahan tadi itu. Jadi saya melihat pokoknya visinya Pak Prabowo ini on track, dan melihat keadrengan Pak Prabowo, kemauan besarnya untuk mengeksekusi mimpi ini dengan melihat kiri kanan ya, saya bertemu dengan banyak kalangan itu kelihatan sekali keseriusannya untuk mewujudkan mimpi ini. Saya kok optimis ya. Saya optimis itu. Mungkin ekonomi kita tidak tumbuh sampai 8, tapi kalau sampai 8 ya alhamdulillah kan. Tapi kalau misalnya 7,5 gitu, wah. 6 aja udah hebat. 6 udah hebat itu. Paling tidak kita harus berani mimpi dulu. Iya. Jadi itu kalau terjadi pertumbuhan misalnya 7, wah luar biasa itu. Itu ya apa ya. Nah, terakhir Mas Hal yang saya suka adalah bagaimanapun ya negara kita itu negara besar dan harus memang sudah mulai saatnya berani
tampil bermain di forum global memang. Iya. Nah, Pak Prabowo itu mewakili Pemain generasi, global. ya, mewakili generasi baru yang sudah mulai fasih berbicara bahasa Inggris, Iya. berinteraksi dengan masyarakat global, Dunia. masyarakat dunia. Kebetulan pemimpin kami di NU, Gus Yahya itu juga punya concern yang sama, berinteraksi dengan forum-forum global begitu, diplomasi global. Diplomasi Islam global yang sudah dimulai di era Pak SBY, diteruskan oleh Pak Jokowi. Saya berharap juga akan diteruskan oleh Pak Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Pak Prabowo, saya kira Pak Prabowo akan menjadi the real foreign minister. Iya. Ya, beliau ini karena di situ concernnya itu. Jadi kalau misalnya kita ini secara ekonomi tumbuh bagus, peran global kita naik, timnas kita juga sudah lumayan oke sekarang. Walaupun naturalisasi itu kan bagus ya, ada confidence. Itu poinnya, ada confidence ya. Kalau kita masih ingat ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Gun ya, kan selalu masalah kita adalah mungkin sejak Indonesia di bawah Pak Harto kita terlalu inward looking kan. Generasi kita tidak outward. Nah, ini Gen Z itu, anak saya ini Gen Z Mas Jeffrey ya, itu sudah outward looking banget. Mereka udahlah akrab sekali dengan dunia global itu. Nah, kita punya presiden yang sadar tentang panggung global. Saya berharap ini Indonesia akan makin globally visible, globally visible and assertive ya. Kelihatan secara global dan memainkan peran yang makin kelihatan itu. Itu harapan saya dan saya optimis Pak Mas Hal ya. Dan itu kelihatan ya dari soal confidence tadi ya. Misalnya ini ilustrasi aja. Jadi waktu Pak Prabowo ketemu sama Perdana Menteri Inggris, itu kan mereka bicara hal-hal serius tapi juga hal kecil soal kucing. Nah, itu kan nggak mungkin terjadi. Kalau orangnya terlalu sepaneng kan? Karena dia relax. Bicara soal kucing, soal apa gitu. Tapi kan gini Gus Ulil, ini pertanyaan terakhir untuk Gus Ulil sebelum ke Mas Cike ya. Kan ada yang bilang the devil is in the detail gitu kan. Gambar besar bagus, bikin optimis, mimpi yang juga layak untuk didukung gitu kan. Tapi kan ada terutama dengan kasus-kasus kecil yang muncul ya, misalnya kayak Gus Miftah. Terus juga misalnya soal jadi ada anggapan bahwa Pak Prabowo itu dalam beberapa kasus itu kayak salah milih orang. Teledor gitu ya. Iya, jadi misalnya soal Gus Miftah atau misalnya itu badan halal itu misalnya Pak Haikal Hasan itu dianggap kok dia sih gitu. Komentar Gus Ulil gimana dengan halal untungnya Pak Prabowo punya mayor Teddy. Iya betul. yang nelponi menteri, bisa nelponi menteri kalau berbuat hal yang kurang pas ya. Mas Sekap Teddy, bukan Mayor Teddy lagi itu, udah Sekap itu. Tapi kita lebih menanya Mayor Teddy Mas Jeffrey, lebih enak gitu. Saya kira ya kelemahan sudah pasti ada ya, tapi kan. Ya tadi itu, walaupun Pak Prabowo itu misalnya menekankan kesatuan, demokrasi tanpa oposisi misalnya kan, tapi kan kita punya kekuatan masyarakat sipil yang cukup cukup aktif ya, terutama melalui saya suka sekali dengan Twitter sebetulnya, dengan segala X ya sekarang X itu ya, dengan segala keriuh rendahannya dan segala macamnya. Tapi menurut saya X itu penting tetap ada itu. Itu walaupun misalnya ini hanya dipakai oleh kalangan kelas menengah, elit ya. Tapi untuk hal-hal tertentu itu bermanfaat untuk ngingetin. Ya kasus Agus Miftah kan terjadi karena X sebetulnya. Bukan yang lain-lain. Ada TikTok, ada IG, ada Facebook, ada WhatsApp, tapi menurut saya X tetap paling penting. Makanya saya berharap, ya saya senang Menteri Menko Diginya itu media hafid kan, orang yang punya background dalam bidang media yang cukup bagus ya. Udahlah, menurut saya udah oke lah ini. Oke, kalau Mas Digi ini sebagai komentar terakhir, bagaimana Mas Digi melihat pemerintahan Pak Jokowi sejauh ini? Pak Prabowo. Sorry, saya terlalu tertukar karena kelihatannya orangnya Pak Prabowo, maaf. Iya.
kasus-kasus misalnya cocok nggak cocoknya kabinet misalnya, saya rasa nggak harus dianggap sebagai sesuatu yang krusial, karena menurut saya ke depan Pak Prabowo semestinya biasa saja. Kalau ada yang nggak perform, nggak perlu nunggu dikumpulin dulu baru 6 bulan diganti, nggak perlu. Ya. Kalau ada satu kementerian misalnya dianggap nggak perform, ya ganti aja hari itu. Gitu. 2 bulan lagi ada lagi menteri yang nggak perform, ganti aja. Nggak perlu harus menunggu 6 bulan sekali. Jadi nggak sakral ya? Jangan sakralkan. Reshuffle itu nggak sesuatu yang... Reshuffle itu bukan sesuatu yang sakral. Gitu. Itu harus mulai dibiasakan sebenarnya. Saya sih sebenarnya pernah juga menyampaikan itu kepada Mas Sekap Teddy itu. Bahwa Mas Sekap Teddy, saya bilang, kalau boleh usul nih, saya bilang. Kalau ada menteri-menteri yang nggak perform, saya bilang, ganti aja. Nggak perlu harus menunggu dikumpulkan dulu 6 bulan sekali atau setahun sekali. Itu harus berani mulai tidak mensakralkan reshuffle itu. Pergan itu hal yang biasa saja, saya bilang. Nah, untuk penutup barangkali saya ingin juga mengapresiasi sebenarnya 2 hal. Gus Miftah dengan segala kontroversinya, dia juga meninggalkan sesuatu yang baik. Apa itu? Keberanian untuk mundur. Ya. Kita ini adalah bangsa yang nggak terbiasa. Ketika kita salah kemudian mundur. Gitu. Kita cenderung salah dan bertahan tanpa malu di posisi itu. Gitu. Jadi bolehlah Gus Miftah itu salah, bolehlah dia kemudian dibully oleh banyak orang. Tapi paling tidak kita harus apresiasi bahwa dia mengajarkan ke banyak pemimpin berikutnya ini nanti, kalau salah ya kayak Gus Miftah gitu, harus berani mundur. Gitu. Kalau kita lihat negara tetangga kita seperti Korea atau Jepang misalnya, biasa sekali mereka. Kalau salah ya mundur. Gitu. Nah, sifat-sifat gentleman kayak begini tuh penting di generasi kita ke depan. Gitu. Dan Gus Miftah mengajarkannya sebenarnya. Itu apresiasi pertama. Yang kedua, masyarakat sepak bola kita ini juga kita harus apresiasi. Ketika kita kalah 4-0 dengan Jepang itu, mereka tetap bertahan. Mereka tetap ingin sama-sama menyanyikan lagu Tanah Air tanpa mengubah perilaku mereka, atau mereka mencaci maki pemain, atau mereka memarahi Sintayong misalnya. Tentu ada yang mengkritik Sintayong, tapi itu terbatas elit atau pengamat sepak bola. Tapi masyarakat penonton sepak bola kita luar biasa. Dan itu mengagumkan dunia juga bahwa mereka dikalahkan 4-0 tapi mereka tetap setia. Gitu. Itu kan luar biasa sebenarnya. Jadi elit kita tuh nggak usah belajar jauh-jauh. Kalau ingin sesuatu atau belajar tentang bagaimana berjiwa besar, lihat aja masyarakat penonton kita di Gelora Senayan itu. Dan bagi timnasnya sendiri juga itu modal yang bagus. Itulah modal yang bagus untuk mereka kemudian bangkit dan membalikkan keadaan. Gitu. Dan kemudian spektakuler mengalahkan Arab Saudi untuk pertama kalinya. Luar biasa itu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola kita. Untuk pertama kalinya loh. Dan jangan lupa itu pasti karena modal dari penonton kepercayaan juga. Penonton publik di Gelora itu. Iya. Yang tetap membesarkan hati mereka gitu. Dan jadi mereka akhirnya sadar bahwa betapa cintanya mereka kepada kami gitu. Ya kami harus maksimal nih di pertandingan berikutnya, dan terjawab itu gitu. Jadi saya optimis kita ke depan akan makin baik. Kita berjalan di rel yang tetap on the track, tetap di track yang benar, dan ya setiap presiden kita sesuai dengan eranya. Kira-kira itu sebagai penutup. Itu ini yang tagline yang pas lah itu. Ini kembali terakhir ini sebelum saya tutup itu soal Arab Saudi itu, kemenangan yang spektakuler itu. Jadi ada yang bilang itulah salah satu hikmah dari naturalisasi. Karena pemain Indonesia melawan Arab Saudi nggak terus dianggap Habib. Jadi nggak ada beban. Iya, nggak ada beban. Untuk melawan Arab terus kemudian harus dihormati gitu. Jadi, saya adalah generasi yang menyaksikan timnas kita kalah sampai 10-0 terhadap Saudi. Sama Bahrain. Enggak, dulu. Yang lagi. Dulu. Itu pernah 10-0 Mas Jeffrey. Dan Arab Saudi ini mengalahkan Argentina loh di Piala Dunia kemarin gitu. Jadi memang ini Oke. Terima kasih kepada Mas Jeffrey Giovanni dan
Gus Ulil Absar Abdallah, meskipun istilah Gus tetap saya panggil Gus Ulil. Terima kasih atas obrolannya, atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.